saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali pada hari ini bersekutu di hadapan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Desember ini. Semuanya dari kita, saya percaya masih ada semangat yang luar biasa di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kau selalu menyertai jalan-jalan kehidupan kami, dan kami boleh merasakan sukacita Natal yang luar biasa. Pada bulan Desember ini ya Tuhan, kami percaya kuasa yang ajaib itu turun atas kehidupan kami, membuat semakin hari semakin kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam ibadah kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kemuliaan Kristus yang nampak di antara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Tidak pernah sedetik pun Ia tinggalkan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau
Allah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna
setiamu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita surga bergema. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memiliki Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya Yesus. Kami mau hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau memberikan semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Yesuslah jalan dan kebenaran. Yesus Kau kebenaran, oh, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
kita Bapak Ibu Saudara, kita pujikan lagu ini dari awal. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ada di dalam bulan Desember, minggu yang kedua, di mana kita merayakan Natal dengan situasi kondisi seperti yang ada. Kita tetap mengucap syukur karena utama dari Natal adalah kehadiran Yesus yang lahir di dunia, menjelma sebagai manusia di antara kita. Dia tinggal dan dia hidup dalam hidup kita, dan dia sedang mengetuk pintu hati setiap pribadi. Kita membuka hati untuk mengizinkan Yesus ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati kami untuk mengundang Engkau yang bekerja, berbicara kepada kami lewat firman Tuhan, suara pengembalaan pada hari ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu, supaya kami semua melakukan firman-Mu. Kami adalah domba-domba-Mu, Engkaulah gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema di bulan Desember untuk khotbah adalah pintu, di mana seri ini Tuhan menaruhkan bahwa di dalam hidup ini ada pintu keselamatan, pintu pengharapan, pintu kekekalan yang hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Minggu yang pertama, di mana firman Tuhan suara penggembalaan berjudul mengetuk pintu hati. Yesus ada di depan pintu, sedang mengetuk pintu hati. Barang siapa yang mendengar suaranya, membuka hati dan mengundang dia akan masuk dan bersekutu dengan kita. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Sungguh indah, luar biasa. Di bulan Natal ini, Desember, kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang ada, di mana kita lebih lagi merenungkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Pada hari ini suara penggembalaan berjudul Pintu Anugerah. Kita hidup sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Oleh kemurahan-Nya, kita masih bernafas, kita masih bisa menjalani aktivitas yang ada. Sekalipun situasi sulit dan tidak menentu, namun ada satu hal yang pasti, kasih setianya tidak pernah berubah. Dia sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia ada untuk kita. Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu, menjelma sebagai manusia dan hidup di antara kita. Dan pintu anugerah ini kita tidak akan sia-siakan, karena kita tahu anugerah keselamatan diberikan yang cuma-cuma. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita harus menghidupi anugerah itu, menghidupi iman percaya kita bahwa Yesus sungguh-sungguh benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai orang percaya, bukan hanya di mulut kita mengakui berkata-kata, tapi kehidupan kita selaras dengan pengakuan kita. Ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, karya-karya hidup kita selaras dengan iman percaya kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Di Yohanes pasal 10 ayat 7 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus adalah gembala agung, gembala yang baik. Dia membawa kita domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ketika kita hati susah, hati kita menderita, datanglah kepada Yesus. Dia membalut, Dia yang menghibur, Dia menguatkan kita. Tuhan bisa memakai teman-teman sekitar kita, keluarga kita. Namun kekuatan dari Dia sendiri, Dia nyatakan kepada kita. Dia menjumpai setiap pribadi. Di bulan Desember ini, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya. Kita baca Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Bukankah ini yang kita inginkan? Kedamaian, sukacita, hati kita tenang dekat dengan Allah kita, dengan gembala agung kita. Kita ditempatkan di tengah-tengah serigala yang buas. Kita sebagai domba, hanya di dalam perlindungan Tuhan Yesus, Sang Gembala itu.
kita aman dan selamat. Kita membaca Wahyu pasal 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatnya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Persekutuan yang erat. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Renungkan kembali anugerah yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Pintu anugerah yang sudah kita terima, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak akan sia-siakan, kita ceritakan, kita bagikan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Beberapa waktu ini saya diminta melayani lewat pelayanan Natal. Saya membagikan kasih cinta Tuhan, di mana Dia menyelamatkan jiwa saya, orang yang terhilang, yang tidak mengenal Yesus. Namun Dia yang datang menjumpai, menemui saya, sehingga aku menjadi anak Tuhan. Saya bersyukur waktu telah lewat sekian tahun. Saya bersyukur keputusan mengikut Yesus tidak sia-sia. Saya tidak berbalik ke belakang, tapi saya maju ke depan, menghargai pintu anugerah yang sudah Tuhan berikan. Pintu anugerah yang sudah Tuhan berikan ini bagi kita adalah kita membuka pintu hati kita. Kita buka pintu hati kita karena tidak dipaksa membukanya, tidak digedor, namun Dia mengetuk. Di tengah-tengah segala suara-suara yang ada di sekeliling kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan, untuk berdiam diri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya yang sungguh besar, melampaui penderitaan yang kita hadapi saat ini, melampaui pergumulan yang kita hadapi saat ini. Yesus datang menghibur. Roh Kudus-Nya ada di antara kita, tinggal di dalam kita, berkarya dan bekerja. Saya ingat tema Natal di tahun yang lalu, yaitu berkaryalah Roh Kudus. Sungguh, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup umat percaya. Kita tidak takut, kita tidak bimbang menghadapi kenyataan hidup. Apalagi yang dihadapi di tahun 2020, pandemi yang belum berlalu. Mata kita tetap tertuju kepada Dia. Pintu anugerah yang sudah dibuka bagi kita. Kita ingat kasih-Nya. Kita siapkan diri kita. Mari kita buka di Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, kerajaan surga kita hidup, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan padamu. Kita ada di bumi ini karena kerajaan surga, di mana Dia hadir di tengah-tengah kita. Surga, bumi menjadinya menyatu karena Yesus lahir di bumi ini. Yesus mengajarkan, Dia hidup selama 33 tahun setengah. Dia bertumbuh dewasa, dan Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana Dia hidup membawa kerajaan surga di antara kita semua. Dia memberikan gambaran seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ada 10 gadis mengambil pelitanya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 2. Pertanyaannya adalah, apakah yang membedakan gadis bodoh dan bijaksana? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain? Apakah kita termasuk gadis bodoh? Apakah kita termasuk gadis bijaksana? Apa yang membedakannya? Apakah pendidikannya? Apakah status ekonomi? Apakah status sosial masyarakat? Apakah status pengetahuan? Apakah status pelayanan sekian besar, sekian lama? Bukan itu. Yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak, kita baca di ayat-ayat berikutnya. Matius pasal 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya
tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita ingat Yesus adalah mempelai pria. Dia akan datang menjemput mempelai wanita. Kita semua adalah gereja Tuhan, miliknya Tuhan, mempelai-mempelai Kristus. Kita dipersatukan. Kita satu adanya. Kita lihat bahwa gadis bodoh dan gadis bijaksana sama-sama membawa pelita. Namun 5 gadis bodoh tidak membawa minyak. Ada pelita, tetapi tidak ada minyak. Apa gunanya? Kita mengaku kita orang Kristen, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Apa gunanya? Kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu sudah baik sekali. Namun kalau kita tidak diubahkan oleh firman Tuhan itu, tidak diurapi oleh Roh Kudus, maka semua yang kita lakukan percuma. Kita melayani pagi, siang, sore, malam. Namun kita sesungguhnya hilang kasih mula-mula. Apa gunanya? Apa gunanya uang yang banyak, namun kita tidak harmonis dalam rumah tangga? Apa gunanya status yang begitu luar biasa di masyarakat, dipuji-puji orang di luar, namun hati kita ternyata sangat menderita, sangat sedih, terpuruk. Namun Tuhan ingin membebaskan kita, sampaikan kabar keselamatan, pintu anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita hargai. Kita berdoa, berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Natal 2000 tahun yang lalu, Yesus datang membuka pintu anugerah. Judul suara pembalahan hari ini, pintu anugerah. Membuka selebar-lebarnya untuk bagi yang mendengarkannya. Di mana hati kita butuh Yesus di dalam hati kita. Yesus tidak di luar, tapi di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita, bekerja di dalam kita, berkarya dalam kita oleh Roh-Nya. Sekali lagi, pelita tanpa minyak, apa gunanya? Apa gunanya sebuah pelayanan, tapi kita hilang kasih mula-mula? Apa gunanya kita membaca firman Tuhan teratur, melakukan A, B, C, D, hal-hal kegiatan rohani, tapi sesungguhnya kita lakukan hanya untuk manusia, dilihat manusia. Tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Mulut kita memuji-muji Tuhan dari bibir, tapi hati kita kosong. Tapi hendaknya di bulan Desember ini kita alami pembaharuan, kesegaran rohani, jiwa kita bersyukur, tubuh kita dalam kondisi apapun. Di saat kita lemah, Dia kekuatan kita. Saat kita sakit, Dia penyembuh kita. Saat kita dalam terpuruk, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Bapa yang baik, selalu ada beserta kita. Kalau Bapa di dunia saja berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, pelihara setiap anak-anaknya. Firman Tuhan, kita tidak melihat dari secara logos saja, tapi kita butuh urapan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus mendengarkan suaranya, sehingga firman Tuhan menghidupkan kita. Kita tidak handalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, ataupun kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa Roh Kudus, bekerja, berkarya, membuka mata rohani kita, sehingga yang punya telinga mendengar. Hati kita tidak keraskan, tapi lembutkan hati, terima ajaran firman. Di dalam masa pandemi ini, kita terbuka untuk membuka YouTube channel A, B, C, D, pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan kuota wifi yang kita ada. Kita bisa lakukan itu dengan bebas. Namun apakah kita menerima, izinkan firman Tuhan itu bekerja, di mana minyak urapan membakar hati kita, sehingga firman Tuhan itu mengubah hidup kita, atau tidak? Kita banyak mendengar, tapi apakah kita banyak melakukan? Kita banyak melihat, tapi apakah kita benar melihat kemuliaan Tuhan? Mari, kita akan mengakhiri tahun 2020 dalam waktu yang dekat, berapa minggu ke depan.
Izinkan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran, menginsafkan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menghargai pintu anugerah yang dibukakan bagi kita 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, di mana pintu anugerah itu terbuka lebar-lebar, sampai saat ini tetap terbuka. Roh Kudus menolong kita, sehingga pintu anugerah bukan hanya sekedar orang percaya, tetapi orang yang menghidupi apa yang ia percayai. Di tengah kesulitan, terlihat iman kita yang sesungguhnya. Karena iman di dalam Yesus tidak tergoyahkan dengan situasi kondisi kenyataan yang ada. Yesus, apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin. Kenyataan yang kita hadapi mungkin hal yang sangat menyedihkan dan pahit. Namun Yesus terlebih besar, dan Dia terlebih besar di dalam hidup kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita, sehingga kita benar-benar merdeka. Orang yang sungguh merdeka, dia bebas melakukan firman Tuhan. Kalau orang yang masih terikat, kekecewaannya menghabati dia, kesedihannya menghabati dia, rasa tertolaknya menghabati dia, talenta yang banyak tidak menolong, kesempatan yang banyak tidak menolong, pengalaman tidak menolong. Namun, kasih yang sejati dari surga turun ke bumi, Yesus Kristus, ada di dalam hati kita. Dia yang memulihkan, sanggup menyembuhkan. Luka-luka masa lalu, segala hal yang lalu, biarlah berlalu. Mari kita sambut, di mana kita akan menghadapi pintu 2021 dalam waktu yang dekat. Di mana tahun 2020 akan tertutup, namun kita lihat lembaran baru akan tiba bagi orang yang menghargainya. Pintu anugerah Yesus Kristus Tuhan terbuka bagi kita. Ayat 5, kita tadi sudah lihat perbedaan gadis bijak dan gadis bodoh. Tetap beribadah, tetap melakukan aktivitas rohani, tetapi sesungguhnya mengingkari kuasa dari ibadah. Dan ini yang sangat menyedihkan. Orang Kristen katanya, tetapi ucapannya sangat tidak mencerminkan. Perbuatannya juga tidak mencerminkan. Pikirannya juga tidak mencerminkan. Dan Yesus datang. Roh Kudus menginsafkan kita. Selama pintu anugerah masih terbuka. Ayat 5. Ini yang kita masuk lebih dalam lagi. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ada waktunya di mana kondisi, situasi sekian lama menderita, melewati sebuah ujian, dan mengantuk, capek, dan tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka, termasuk gadis bijak dan gadis bodoh. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ingat, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak bisa ditransfer pindah-pindah. Kita sendiri harus ambil keputusan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengambil sebuah keputusan untuk dekat dengan Bapa. Kita mengambil keputusan mau berubah. Kita mengambil keputusan untuk dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Kita pribadi harus mengalami. Dan ini tidak bisa digandol ataupun dibonceng. Kita pribadi harus melewati dan mengalaminya. Ada kurikulum Tuhan yang Tuhan
spesifik untuk diri kita masing-masing. Dan kita harus benar-benar melewati semua itu. Dengan pelita tanpa minyak, maka pelita itu tidak berguna. Namun pelita dengan pengurapan Roh Kudus, maka pelita itu bercahaya, dapat menerangi sekitarnya. Kita butuh di mana pengurapan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus bekerja, berkarya, sehingga daging kita mati dan kita hidup untuk Kristus. Ujian cobaan adalah sebuah alat yang Tuhan pakai, yang Tuhan izinkan supaya memproses iman kita yang sesungguhnya ke dalam firman Tuhan. Untuk itu kita harus melihat kembali fokus kita di mana, prioritas kita apa yang kita kejar hari-hari ini. Murni, apakah murni iman kita? Kita buka di Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Betapa pentingnya di hari-hari terakhir ini. Pintu anugerah masih terbuka. Bangun diri kita. Berdoalah dalam Roh Kudus. Bangun diri kita di atas dasar imanmu yang paling suci. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada ditambah-tambah yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Jalan, keselamatan, dan kehidupan. Kita mengenal Bapa ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita meninggikan nama Yesus di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kehidupan. Di penghujung zaman ini, sebelum pintu anugerah ditutup, kita harus siapkan diri kita, harus berjaga-jaga, karena waktunya tiba. Kita lihat pintu anugerah itu akan ditutup. Selama pintu anugerah masih ada, kita sebagai orang percaya, beritakan Injil, jadilah saksi dan bersaksi. Bawa jiwa-jiwa, kesempatan yang ada, doakan, ucapkan berkat, undang. Ada Bible study, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Kita percaya, iman kita semakin kokoh di tengah zaman yang sulit ini. Banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus. Ada YouTube channel kesaksian demi kesaksian. Orang-orang yang bukan orang percaya, mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus menjumpai mereka dan menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jiwa-jiwa itu diselamatkan. Ayat 10. Kita perhatikan ayat 10 dan 11. Ini sangat penting sekali. Akan tetapi, waktu mereka, yaitu gadis-gadis bodoh, sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini hal yang bukan menyedihkan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi pintu ditutup, pintu anugerah ditutup, itu untuk selama-lamanya. Untuk itu saudara terkasih, apabila di dalam anggota keluarga kita yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, sekalipun mengaku orang percaya, tapi ucapannya sumpah serapah, mereka-reka, iri hati, pecah belah, sombong, akar pahit, pikiran sia-sia, perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Inilah waktunya kita relakan hati untuk bertobat sebelum pintu anugerah ditutup.
gadis bijaksana, mereka siapkan diri mereka dengan pelita dan minyak. Hidup mereka siap. Kedatangan Yesus kapan? Mereka siap. Karena mereka sudah dipenuhi. Mereka siap. Dan mereka dalam kondisi itu, pintu anugerah itu, mereka masuk dan hidup dan kekal bersama Tuhan Yesus. Namun pintu anugerah juga ditutup bagi orang yang menunda-nunda untuk bertobat. Mengaku orang Kristen tetapi tidak bertobat-tobat, maka suatu hari pintu itu ditutup. Tidak ada kesempatan lagi. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Apakah pintu dibuka? Tidak. Karena pintu anugerah itu sudah ditutup. Kesempatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Sampai saat ini tahun 2020, kita tidak tahu persis kapan pintu anugerah itu ditutup. Kita sebagai orang percaya, wajib roh kita menyala-nyala, beritakan Injil keselamatan, jadi saksi, hidup kita berkenan. Jangan kita beritakan Injil, ternyata diri kita ditolak, karena kita sendiri tidak bertobat. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan Injil, menyampaikan suara Tuhan, lewat suara pembalan YouTube channel ini. Saya mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang saya beritakan, saya lakukan. Roh Kudus ingin kita sebagai hamba-hambanya di zaman akhir ini berani mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Mari kita sungguh-sungguh mengkoreksi, introspeksi. Roh Kudus tolong supaya hidup kita pelita yang menyala karena ada minyak. Hubungan dengan Tuhan Yesus oleh firman-Nya, puji-pujian dan doa tidak akan sia-sia. Karena bukan rutinitas, bukan sebuah agamawi. Ada pelita tapi tidak ada minyak. Untuk apa? Kita lihat di ayat 12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini sangat mengerikan, dan ini tentu kita tidak mau mendengarnya. Bahwa ternyata selama ini pelayanan yang kita lakukan, kita kira dengan pelayanan banyak. Kita anggap kita orang percaya tapi tidak bertobat. Mulut kita tidak bertobat, perbuatan kita tidak bertobat. Hidup sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat. Mari kita mau mengenal Tuhan, dan kita mau Tuhan juga mengenal kita, karena kita melakukan perintah-perintahnya. Ingat, saudara terkasih, pintu anugerah yang masih ada. Pergunakan kesempatan ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan mengenal Tuhan, kesempatan melayani Dia, kesempatan melayani pekerjaannya. Beda, saudara terkasih, melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya itu hal yang beda. Melayani Tuhan, kita ingin duduk diam seperti Maria, mendengarkan suaranya, memberi yang terbaik hati kita, postur hati kita, tunduk rendah hati di hadapannya. Dari itu, karena hubungan kita dengan Tuhan, kita juga melayani, rindu, haus akan jiwa-jiwa, melayani pekerjaannya. Ingat, melayani Tuhan, sehingga kita melayani pekerjaannya, kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di penghujung tahun ini, tingkatkan jam doa kita, tingkatkan waktu bersekutu mendengar suaranya, tingkatkan segala hal-hal membawa kita lebih dekat dengan Bapa di surga. Aku dan keluargaku melayani Tuhan. Aku dan keluargaku mengenal Tuhan. Mari berkobar-kobar kita beritakan Injil keselamatan kepada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh, maupun juga
kepada jiwa-jiwa yang ada di luar, yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita baca di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pintu anugerah yang terbuka ini, mari kita mengecek apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kita hanya berseru-seru kepada Tuhan? Kita sudah berbuat, sudah melayani di gereja A, gereja B, gereja C. Kita sudah lakukan ini, lakukan itu, membawa persembahan yang banyak dan ini dan itu. Kita menganggap kita sudah melayani Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan cari adalah hati kita. Berikan hati saudara kepada Dia. Dia adalah Raja atas hati kita. Di mana Yesus, He's the King of my heart. Dia adalah Raja atas hatiku. Dia memerintah, berarti kita tunduk. Yesus, itulah yang kita ikuti. Bukan Yesus ikut kita, tapi kita ikut kehendaknya, ikut caranya, ikut rencananya. Ini adalah kehendak Bapa di surga, yaitu kita ikut rencananya. Bukan Ia ikuti rencana kita, maunya kita, seenak-enaknya kita. Bukan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat suara pembalan hari ini, pintu anugerah yang terbuka lebar-lebar ini, pakai kesempatan ini untuk mengenal Dia. Kita mengakhiri tahun 2020 dengan waktu yang tinggal berapa minggu ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pintu anugerah yang terbuka lebar-lebar bagi kami. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir untuk tinggal di antara kami. Bahkan Engkau membawa kerajaan-Mu, menyatakan kerajaan surga ada di antara kita. Dan kami bersyukur Engkau yang menyembuhkan, Engkau melepaskan, Engkau yang menguatkan kami semua pribadi atas pribadi dalam menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Namun kami bersyukur pintu anugerah yang ada kami hargai sungguh-sungguh. Roh Kudus urapi setiap yang mendengarkan suara pembalaan ini, di mana minyak menggambarkan hubungan kami, yaitu urapan Roh Kudus bekerja, berkarya, menuntun kami dalam kebenaran, menginsafkan kami atas setiap perkataan perbuatan kami. Bapa, tolong kami, sehingga kami bukan hanya berseru-seru, namun kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami mau berseru pada Engkau, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Tolong kami, Bapa. Tolong kami, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa. Di dalam penghujung tahun ini, biarlah kami menghargai pintu anugerah ini yang sudah terbuka bagi kami, pada suatu hari akan tertutup. Terima kasih Bapa, kesempatan Kau beri, pakai kami untuk melayani Tuhan. Pakai kami untuk beritaan Injil. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus kita yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus katakan, Amin.